mencontohkan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Anak-anak sekalian, dari level 1 hingga level 6, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini, di hari Jumat ini, kita sudah masuk di Ramadan pekan yang terakhir atau pekan keempat ataupun 10 hari terakhir. Marilah kalau kita lihat seorang pejuang ataupun ketika kita dalam perlombaan, kita sudah mau finish. Beberapa hari ke depan kita sudah akan finish. Sehingga dengan kita sebentar lagi finish, marilah kita tingkatkan biar finishnya semakin istimewa, biar finishnya semakin luar biasa. Di hari akhir ini jangan sampai kita justru jadi kendor semangatnya. Ada tuh sekalian yang senantiasa Ustaz doakan mudah-mudahan dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala hari ini semuanya, dan ke depan senantiasa penuh keberlimpahan sehat dan barokah. Hari ini Ustaz ingin menyapa kalian, sapaan Ramadan harian ini saya bersama dengan Mas Baim. Silakan diamati, ini adalah anak Ustadz, anak yang keempat. Coba perhatikan muka Ustadz dengan Mas Baim ini, kira-kira sama apa tidak? Mukanya sama apa tidak? Padahal ini anak Ustadz. Ustadz punya ada anak 4, ini yang satu saja nih. Ini satu, ini anak yang keempat. Kira-kira mukanya sama apa tidak? Coba senyumnya mana Mas Baim? Senyum itu, lihat teman-temannya itu, lihat temannya, senyumnya gimana? Wah, ini lagi belum mau senyum. Nah, coba lihat mukanya, sama apa tidak kira-kira? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sangat luar biasa, dengan kesempurnaannya, dengan penuh kayanya, sehingga apa? Setiap manusia itu berbeda. Anaknya Ustadz aja berbeda nih, lihat, beda kan? Beda. Walaupun ini gundul, saya juga gundul, tetap aja beda mukanya. Ini baru fisiknya. Coba kalau sama, coba fisiknya sama, belum lagi nanti otaknya berbeda, wataknya berbeda, sifatnya berbeda. Kalau sama semuanya, tambah bingung juga. Anak sekalian, dari level 1 hingga level 6 yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, dan insya Allah anak yang soleh dan soleha. Tadi saya sama Baim, sekarang Baimnya lagi pergi tuh, ya karena tadi belum mau senyum. Anak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sangat kangen, ya enggak? Makanya kita di akhir Ramadan ini, mari kita saking tambah semangat, kita benar-benar manfaatkan hari-hari menjelang akhir ini, menjelang finish ini, untuk berdoa, memohon pada Allah untuk segera diangkat, dimusnahkan wabah ini, sehingga nanti habis Lebaran, habis Idul Fitri kita bisa berjumpa lagi. Ya, Ustadz sudah kangen, tentunya kalian juga sudah pingin sekolah, ya tidak? Oke. Di sebelum kalian libur ataupun dari dulu hingga sekarang, saya menjadi ustadz atau menjadi guru di SD Nurul Huda, sering mendapati di antara kalian ada yang berselisih dengan temannya, ada yang berkelahi, ada yang saling membuli. Ya mungkin ini tidak dialami di sekolah kita saja, di sekolah lain mungkin, atau dari dulu hingga sekarang mungkin. Hingga hari ini Ustadz ingin bercerita, ya, bagaimana kalian harus mampu untuk bisa mengatasi ini. Jadi kita awali dari tadi, Ustadz sudah bersama Mas Baim, kalian untuk bisa melihat, mencermati kira-kira sama tidak, ya ternyata walaupun Baim itu anak Ustadz, ternyata juga berbeda. Ini fisiknya,
kemudian karakternya berbeda, sifatnya juga berbeda, kemauannya juga berbeda, harapannya juga berbeda, pemikirannya juga berbeda. Jadi perbedaan inilah ya yang kadang kalian akhirnya berkelahi, berselisih pendapat dan lain sebagainya. Apa tidak boleh? Karena kita diciptakan berbeda-beda. Ya boleh, justru ini adalah anugerah yang paling tinggi ya, yang sangat luar biasa. Kita diciptakan berbeda-beda. Kalau sama kita pusing. Coba mukanya sama, ketika manggil bingung. Atau kemauannya sama, misalkan semua pingin jadi ustadz semua. Wah, nanti yang kerja di pabrik siapa? Nanti yang jadi petani siapa, bingung juga. Atau pingin jadi petani semua, nanti yang jadi guru siapa, nanti yang jadi sopir siapa, bingung juga. Artinya itu perbedaan-perbedaan itu kita harus syukuri. Anak sekalian yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, kenapa kok kalian sampai berkelahi ataupun berselisih pendapat sampai emosi, sampai marah-marah? Hari ini Ustadz kasih 4 kiat mencari solusi dalam perbedaan. Dalam perbedaan mencari solusi. Oke, yang pertama adalah kita harus menghadapi. Kalian harus terbiasa bagaimana mencari solusi, hadapi dan selesaikan dengan penuh hikmah. Sehingga kita senantiasa berdoa pada Allah, Allahumma alimnal hikmah, biar kita diberikan hikmah bagaimana caranya mengatasi masalah dan lain sebagainya, atau berselisih pendapat dengan temannya. Ketika kita melampiaskan tidak sesuai, kemudian pelampiasannya itu tidak sesuai dengan penjelasan Nabi, akan melahirkan keburukan baru. Misalkan ketidaksukaan, kebencian yang dilampiaskan secara frontal ataupun dilampiaskan yang sangat luar biasa, dibuka tanpa batas. Ini ketika kita ataupun marah yang sangat luar biasa, bukan menjadi solusi, tapi justru menambah sakit hati kita. Misal, itu kenapa sih sebenarnya? Oh, itu karena ego. Nah, sebenarnya tadi ada perbedaan. Mereka punya pendapat, kita punya pendapat. Kenapa kita harus yang dituruti? Karena mereka juga punya pendapat masing-masing. Tapi kalau kita, ego kita yang harus dituruti dan mereka tidak mau, maka terjadilah seperti itu. Itu ya adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, dari level 1 hingga level 6. Jadi ketika masih menghadapi ataupun nanti ketemu dengan teman kok berbeda, itu syukuri, diterima, syukuri ya, hadapi dengan penuh hikmah. Kemudian yang kedua adalah jangan memaksakan kehendak kita pada teman kita. Kenapa kok lalu dipaksakan? Coba, sebenarnya kita itu dari perbedaan itu ingin mereka itu mengerti apa yang dipikirkan kita, iya apa tidak? Nah, tapi kalau kalian ego, pokoknya mereka harus dijelaskan, harus sama dengan kita, nah itu yang jadi masalah. Mungkin kita benar, iya, kamu benar menjelaskan lo kenapa mereka nggak ngerti-ngerti, ya, saya pinginnya seperti ini. Memang yang benar kamu, tapi ketika kamu jelaskan dengan cara yang kurang baik dan mungkin tidak sabar, bahkan sampai marah-marah, mungkin dia juga terima, oh iya, pendapat kamu ternyata memang benar. Tapi walaupun mereka memahami pendapat kamu benar, mereka akan melaksanakan dengan ogah-ogahan ataupun tidak senang hati. Sehingga ogah-ogahan sih gimana ya, tidak sepenuh hati, malas-malasan dan lain sebagainya. Kamu kan tidak ingin seperti itu. Sehingga cari jalan bagaimana menjelaskan dengan penuh kebaikan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kalau ada teman kita yang salah ataupun tidak paham dengan kita, ya maafkan. Dan memaafkannya adalah maafkan mereka tanpa syarat. Jangan pernah memberi syarat. Oh, kamu nakal, kalau kamu mau saya maafkan, kamu harus begini-begini. Oh, saya mau maafkan dia, tapi kan dia. Berarti kalian masih memberikan syarat. Kalau kita masih memberikan syarat pada mereka, kalau kita mau memaafkan mereka, tapi ada syaratnya, artinya kita itu belum siap memaafkan. Sehingga kalau memaafkan bagaimana? Memaafkan adalah maafkan saja, nggak perlu ada syarat. Maafkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kalau berselisih pendapat dengan temannya,
Biasanya kan berselisih pendapat ini. Kalau berselisih pendapat, maka yang ketiga, kalian harus cari orang. Kalian kan kalau ditahan di hati itu jadi kadang marah, ya, ditahan disimpan nanti marah dan lain sebagainya. Coba terbukalah, ya, terbuka atau curhatlah pada siapa? Pada orang yang aman secara syar'i. Misalkan pada ibu kalian, misalkan pada bapak kalian. Cari momen yang pas. Kalau lagi capek jangan langsung ngomong, atau ke ustadz atau ustadzah kalian. Ya, jadi curhat pada orang yang aman. Jangan curhat sama temannya nanti, oh iya bener ini kamu ini, malah tambah reang, ya, tambah ribut. Ya tidak. Apalagi curhatnya di medsos. Wah, ini nggak bener lagi, ya. Jadi keluh kesah ini, kalau kita hanya keluh kesah, oh ini bulan gini, oh ini gini, ini hanya akan apa? Hanya akan semakin melemahkan jiwa kita, ya, semakin melemahkan jiwa kita. Jadi membuat jiwa kita jadi lemah. Nah, lantas bagaimana menguatkan jiwa kita? Menguatkan jiwa kita adalah satu tadi, yang kedua maafkan tanpa syarat, kemudian curhat dengan orang yang aman, dan yang keempat adalah jika ingin curhat, ya, jika ingin curhat, tempat curhat yang paling baik bukan orang yang aman juga sebenarnya. Tempat curhat yang paling baik adalah kepada Allah, ya, bukan pada yang lain-lain. Kalau kalian mau curhat pada ustadz dan ustadzah kalian, pada bapak kalian, pada ibu kalian, boleh, sekiranya orang yang aman. Kemudian jangan di hadapan Allah ketika kita curhat itu jangan pura-pura kuat, jangan pura-pura kita tegar. Sampaikan saja, katakan. Kalau kalian sedih, sampaikan aja, ya Allah saya sedih. Kalau kalian marah, sampaikan saja, ya Allah saya marah sama fulan, saya kecewa sama fulan. Sampaikan saja. Lalu apa? Lalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kelapangan jiwa kalian, ya, kelapangan jiwa yang bersyukur, ya, dan sabar. Ini yang kadang kita lupakan. Ketika kita berselisih pendapat, kita langsung emosi. Kalau solusinya sudah sering disampaikan oleh ustadz dan ustadzah kalian, mulai dari duduk jangan berdiri, ya, kemudian kalau masih marah lagi tiduran, ambil air wudhu dan lain sebagainya sudah disampaikan. Tapi hari ini Ustaz sampaikan 4, ya, mencari solusi dalam perbedaan. Biar apa? Perbedaan itu disyukuri, bukan dicari bedanya sehingga menjadi masalah. Nah, tapi disyukuri perbedaan itu untuk saling melengkapi. Jadi yang pertama adalah hadapi dengan penuh hikmah, ya. Hadapi dan selesaikan dengan hikmah. Jadi mana kira-kira ini dia bisa nerima apa tidak. Kalau dia bisa nerima, caranya bagaimana? Cara yang terbaik. Bukan berarti langsung punya harus gini, memaksakan. Itu berarti ego kalian. Karena apa? Kita berbeda-beda, dia punya pendapat sendiri. Jadi ketika menyampaikan walaupun hal benar, cari waktu yang tepat. Caranya juga dengan bahasa yang baik, ya, tidak memaksakan. Kemudian yang kedua adalah maafkan tanpa syarat. Kalau melihat teman kita salah, kemudian mereka justru membuli kita, maafkan tanpa syarat. Kita maafkan tanpa syarat, maafkan karena Allah. Gak usah diungkit-ungkit. Semakin kita ungkit, semakin kita kesel, semakin kita marah, justru semakin hati kita semakin sakit. Kemudian yang ketiga adalah curhat. Kalian cobalah, kalau kalian lari ke orang tua kalian lari ke ustadz dan ustadzah kalian, ustadz dan ustadzah kalian, orang tua kalian akan memberikan solusi, gitu ya, sehingga yang tadinya marah jadi tidak marah, insya Allah. Kemudian yang keempat adalah curhat itu yang paling tepat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian sampaikan saja, marah-marah sampaikan, saya marah, saya kecewa, saya sedih. Setelah itu berdoalah, ya. Karena Allah yang bisa menurunkan maut, Allah yang bisa membolak-balikan hati kita, yang bisa membolak-balikan hati teman kita, ya. Sehingga apa? Tanpa disadari Allah menolong kita, teman kita jadi mau memahami apa yang kita inginkan. Ayo kita main, dan sebagainya. Ya Mas Baim sudah datang lagi. Ini ya perbedaan kita hari ini. Ini Mas, ya Mas Baim. Wah, masya Allah. Waduh. Ini, waduh. Iya. Nah, ini ya. Yang terakhir saya sampaikan, intinya adalah perbedaan kita dengan teman kita, perbedaan kita
justru kita syukuri, kita terima menjadi anugerah yang paling tinggi. Kemudian ketika ada teman kita berbuat kurang baik dengan kita, maafkan. Ada orang lain berbuat tidak baik dengan kita, maafkan. Orang lain tidak sesuai dengan kita, maafkan. Dijelaskan susah, maafkan dan doa. Maafkan tanpa syarat. Kemudian ketika kita curhat pada orang yang aman, kemudian yang keempat adalah sebaik-baik tempat curhat adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mudah-mudahan akhir Ramadan ini kita bisa mengisi dengan penuh pahala, yang pahala kemudian dengan amal soleh yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah akhirnya, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.